Cerita dimulai dari sebuah percakapan antara Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Mereka membahas sebuah anugerah yang hingga saat itu belum terpenuhi. Dewa Siwa kemudian mengatakan bahwa suatu hari akan lahir seorang anak dengan pengabdian yang luar biasa. Anak itu akan memujanya melebihi siapapun dan kelak mendirikan sebuah kuil di tengah hutan Payulinggam. Anak yang dimaksud bernama Nadudu atau lebih dikenal sebagai Nadu. Sejak kecil, kemampuan memanahnya sudah membuat banyak orang terkejut. Bahkan di usia yang masih sangat muda, ia mampu melakukan sesuatu yang tidak sanggup dilakukan anak-anak seusianya. Namun, di balik kehebatannya, Nadu memiliki satu pendirian yang sangat kuat. Ia tidak percaya bahwa para dewa benar-benar ada. Keyakinan itu semakin keras setelah ia melihat sahabatnya sendiri dijadikan tumbal dalam sebuah upacara yang dipimpin Marema. Warga percaya pengorbanan tersebut dapat menghentikan rangkaian kematian yang terus terjadi di desa. Tetapi bagi Nadu, tidak ada alasan yang cukup untuk membenarkan seseorang harus kehilangan nyawanya demi sebuah kepercayaan. Karena marah dan tidak mampu menahan kesedihan, ia melemparkan batu ke arah Marema. Setelah kejadian itu, Nadu pergi ke makam mendiang ibunya. Ia hanya ingin menyendiri dan menenangkan pikirannya setelah kehilangan sahabat yang sangat ia sayangi. Tidak lama kemudian, ayahnya, Nathan, datang menemuinya. Nathan mencoba menjelaskan bahwa apa yang dilakukan warga merupakan bagian dari tradisi yang telah diwariskan sejak lama, meskipun Nadu masih belum bisa menerimanya. 25 tahun berlalu, anak kecil yang dahulu penuh kemarahan itu kini telah tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan memiliki kemampuan luar biasa dalam berburu. Suatu hari, Nadu melihat seekor elang membawa seorang bayi. Tanpa memikirkan keselamatannya sendiri, ia langsung mengejar dan berusaha merebut bayi tersebut dari cengkraman sang elang. Usahanya berhasil, bayi itu akhirnya selamat, dan Nadu pun dianggap sebagai penyelamat oleh sebagian warga. Tetapi Marema justru mengatakan bahwa yang menyelamatkan bayi tersebut bukanlah Nadu, melainkan dewa. Mendengar itu, Nadu kembali merasa diremehkan. Ia pun bersumpah, jika ada anak-anak di desa yang membutuhkan perlindungan, maka ia sendiri yang akan berdiri di depan mereka, apapun risikonya. Nathan kemudian bercerita pada warga, mengingat kembali masa kecil putranya. Sejak dulu, Nadu memang sudah memiliki bakat yang tidak biasa. Kemampuannya dalam berburu bahkan membuatnya mampu menghadapi seekor harimau tanpa rasa takut sedikit pun. Namun, Nathan juga tahu bahwa di balik keberanian itu, Nadu memiliki sifat keras kepala yang sulit dikendalikan. Suatu hari, ketika sedang berburu di dalam hutan, Nadu tiba-tiba melihat seorang wanita bernama Nemali. Untuk pertama kalinya, pemuda yang biasanya tidak gentar menghadapi apapun itu justru kehilangan kata-kata. Ia terpaku melihat kecantikan Nemali. Nemali merupakan putri dari klan Panaga, satu-satunya klan perempuan yang tinggal di kawasan hutan Payulinggam. Ia dikenal sebagai wanita yang taat kepada ajaran para dewa. Namun, keyakinannya berbeda dengan sang ibu, yang justru tidak terlalu mengikuti ajaran tersebut. Rasa penasaran membuat Nemali mencari tahu siapa sebenarnya dewa penjaga hutan Payulinggam. Dari para guru yang tinggal di desanya, ia mengetahui tentang Siva Guru, seorang cendekiawan yang dianggap sangat bijaksana. Hanya Siva Guru yang dipercaya mampu melakukan ritual langsung di hadapan batu Payulinggam, batu yang dianggap sebagai tempat suci bagi sang dewa. Sementara itu, Nadu kembali melanjutkan perjalanan berburu. Di tengah hutan, ia bertemu dengan sekelompok pemburu dari wilayah lain. Awalnya mereka terlihat seperti rombongan biasa, tetapi Nadu segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka ternyata datang dengan niat merebut wilayah Payulinggam. Ketika kelompok tersebut mulai mengancam seorang gadis, Nadu langsung turun tangan. Ia tidak peduli berapa banyak lawan yang harus dihadapi.
Dengan kemampuan memanah dan bertarungnya, Nadu berhasil menghancurkan kelompok tersebut seorang diri. Namun, kemenangan itu justru membawa masalah yang jauh lebih besar. Nadu mengetahui bahwa salah satu orang yang baru saja dikalahkannya adalah adik dari Kalamuka, seorang penguasa kejam yang sangat ditakuti. Kalamuka bahkan dikenal seperti dewa kematian karena kekejamannya. Dan kini ia sedang bersiap membawa pasukan dalam jumlah besar untuk merebut Payulinggam. Kabar tersebut membuat seluruh warga mulai panik. Marema kembali menawarkan jalan yang menurutnya paling aman, yaitu melakukan ritual persembahan. Ia percaya pengorbanan tersebut dapat melindungi desa sebelum pasukan Kalamuka datang. Nadu tentu saja menentangnya. Ia tidak ingin melihat ada orang lain yang kembali dijadikan korban. Karena tidak sanggup melihat tradisi tersebut diteruskan, ia pergi ke makam ibunya. Nathan kembali menyusul dan mengatakan bahwa ritual itu sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Tidak mudah menghentikan sesuatu yang telah dipercaya selama bertahun-tahun. Keesokan harinya, para pemimpin dari 5 klan berkumpul. Klan Canda datang bersama Baluka, klan penjaga Payulinggam dipimpin Kampa, klan Mundadu bersama Bebuli, klan Panaga bersama Nemali, dan klan Nathan diwakili oleh Nadu. Mereka harus menentukan siapa yang akan memimpin pasukan menghadapi Kalamuka. Dua nama kemudian menjadi pilihan utama, Nadu dan Bebuli. Setelah seluruh klan memberikan suara, Nadu akhirnya terpilih. Namun kemenangan tersebut tidak membuat semua orang senang. Bebuli merasa tersaingi, sementara sebagian warga mulai khawatir karena pemimpin mereka adalah seorang pemuda yang terang-terangan menolak tradisi keagamaan. Di sisi lain, Kalamuka menerima kabar tentang kematian adiknya. Kemarahannya langsung meledak. Salah satu anak buahnya bahkan menjadi korban kemarahannya sendiri karena dianggap gagal menjaga sang adik. Sejak saat itu, Kalamuka tidak hanya mengincar Payulinggam, tetapi juga bertekad menghancurkan Nadu. Sementara itu, hubungan Nadu dan Nemali mulai semakin dekat. Suatu hari, Nadu datang ketika Nemali sedang menyiapkan persembahan. Tanpa merasa bersalah, ia mengambil makanan yang disiapkan untuk para dewa. Nemali langsung naik pitam dan menghunus pedangnya. Namun bukannya mundur, Nadu malah semakin tertarik kepada Nemali. Ia kagum melihat keberanian wanita tersebut. Di hadapannya, Nadu bahkan mengungkapkan perasaan yang selama ini ia simpan dan berjanji akan memenangkan perang yang sebentar lagi terjadi. నీ కళ్ళని చూడగానే ఆవిరి నేను యుద్ధ బిగపట్టు Belum sempat suasana menjadi lebih tenang, seorang warga datang membawa kabar bahwa Marema kembali melakukan ritual persembahan. Nadu langsung pergi menghentikannya. Kali ini Nadu benar-benar menentang seluruh tradisi tersebut. Ia meminta ke-5 klan berhenti melakukan pengorbanan manusia. Tetapi keberaniannya justru membuat sebagian orang semakin marah. Mereka mulai mempertanyakan bagaimana mungkin seorang yang bahkan tidak percaya kepada dewa bisa menjadi pemimpin mereka. Masalah lain muncul ketika Bebuli menyatakan keinginannya menikahi Nemali. Ia merasa dirinya memang telah dijodohkan dengan Nemali oleh ibu wanita tersebut. Nadu yang sudah jatuh cinta tidak mau membiarkan hal itu terjadi. Ia bahkan memperingatkan Bebuli agar tidak berani menyentuh Nemali. Sesuai tradisi yang berlaku, perselisihan mereka akhirnya harus diselesaikan melalui duel. Keduanya bertarung dengan sengit. Namun ketika
Ketika Nadu mengetahui niat sebenarnya Bebuli terhadap Nemali, amarahnya berubah menjadi tak terkendali. Nadu akhirnya mengalahkan Bebuli sampai tidak sadarkan diri. Bahkan, ia hampir saja menghabisinya jika Nathan tidak segera menghentikan pertarungan tersebut. Nathan sadar bahwa jika Nadu terus dibiarkan, persatuan kelima klan akan hancur. Dengan berat hati, ia mengambil keputusan untuk mengasingkan putranya sendiri. Nadu harus meninggalkan desa demi mencegah perselisihan semakin besar. Sementara Nadu pergi menjalani pengasingan, kisah kemudian membawa kita jauh ke masa lalu. Pada waktu itu, Arjuna sedang melakukan meditasi di sebuah bukit. Saat melihat seekor babi hutan, ia segera menarik busurnya dan melepaskan anak panah. Namun anehnya, ada dua anak panah yang mengenai hewan tersebut. Tidak lama kemudian, muncul seorang pria misterius yang mengaku bahwa dialah yang melepaskan anak panah kedua. Arjuna yang merasa kemampuannya ditandingi langsung menantangnya. Mereka kemudian beradu kemampuan memanah dengan sasaran yang berada jauh di atas bukit. Tetapi sekali lagi Arjuna harus menerima kenyataan bahwa lawannya jauh lebih hebat. Pertarungan kemudian berlanjut menggunakan pedang. Di tengah duel tersebut, Arjuna akhirnya menyadari siapa sebenarnya sosok yang sedang ia hadapi. Pria itu bukan manusia biasa, melainkan jelmaan dewa. Arjuna pun menghentikan perlawanan dan menundukkan diri. Ia mengakui kekalahannya serta memohon agar diberi kesempatan untuk terus mengabdi. Sang dewa kemudian memberikan sebuah janji. Dalam kehidupan berikutnya, Arjuna akan memperoleh keselamatan jika mampu menyebut namanya dengan keyakinan penuh. Kehidupan berikutnya itulah yang kini dijalani sebagai Nadu. Ternyata semua kejadian yang menimpa dirinya tidak berdiri sendiri. Nadu masih membawa karma dari kehidupan sebelumnya, termasuk kegagalannya menyelamatkan ribuan pasukan. Dewi Parwati kemudian bertanya kepada Dewa Siwa kapan Nadu akan terbebas dari karma tersebut. Namun Dewa Siwa hanya menjawab bahwa waktunya belum tiba. Sementara itu, Nemali tidak sanggup hidup jauh dari pria yang dicintainya. Ia akhirnya meninggalkan ibunya dan pergi mencari Nadu. Ketika berhasil menemukannya, Nemali menjelaskan bahwa ia tidak datang untuk mengajaknya kembali ke desa. Ia datang karena ingin hidup bersama Nadu. Nadu akhirnya menerima Nemali. Keduanya memilih menikah dan menjalani kehidupan baru jauh dari desa. Ini నేను పిలవడం కోసం 2 minggu kemudian, Kampa menemui Sifaguru membawa kabar buruk. Pasukan Kalamuka akan segera menyerang Payulinggam, dan jumlah mereka sangat besar, bahkan mencapai lebih dari 100.000 orang. Sifaguru hanya berharap ada pertolongan yang mampu menyelamatkan mereka. Para pemimpin kelima klan akhirnya kembali bersatu. Meski sebelumnya mereka mengasingkan Nadu, mereka tetap harus bekerja sama menghadapi musuh yang jauh lebih besar. Tidak lama kemudian, serangan Kalamuka benar-benar dimulai. Nathan mengambil posisi di garis depan. Ia memerintahkan Kampa untuk membawa warga menyeberangi jembatan dan menyelamatkan mereka ke tempat yang lebih aman. Nathan sendiri memilih bertahan untuk menahan serangan musuh. Di saat Kalamuka mengarahkan anak panah kepada Nathan, Nadu tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Ia merasa ada sesuatu yang buruk sedang terjadi. Tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, ia langsung bergegas kembali menuju desa. Dalam perjalanan, Nadu bertemu dengan ayahnya. Nathan menjelaskan alasan sebenarnya di balik pengasingan tersebut. Ia tidak pernah berhenti menyayangi Nadu. Keputusan itu diambil karena dirinya sebagai kepala suku harus mengutamakan keadilan dan keselamatan seluruh klan. Nathan juga mengungkapkan rasa bangganya kepada Nadu. Ia bahkan belajar memanah dari putranya sendiri. Namun sebagai seorang ayah, rasa cinta dan ketakutan terhadap masa depan anak terkadang membuat seseorang mengambil keputusan yang terasa kejam. Sayangnya, pertemuan itu menjadi yang terakhir bagi mereka. Nadu menemukan ayahnya telah terbujur kaku.
Seketika, rasa kehilangan berubah menjadi dendam. Ia bersumpah tidak akan menguburkan atau mengkremasi ayahnya sebelum orang yang bertanggung jawab atas kematian tersebut menerima balasannya. Kala Muka yang sedang merayakan kemenangan, tiba-tiba mendapat kejutan. Sebuah anak panah melesat dari kegelapan dan mengenai salah satu anak buahnya. Bersamaan dengan itu, sebuah pesan perang dikirimkan kepada Kala Muka. Para penasehat Kala Muka mulai ketakutan. Mereka sadar bahwa Nadu telah berubah. Pemuda yang mereka anggap hanya seorang pemburu, kini menjadi ancaman nyata. Bahkan dari tempat yang tidak terlihat, ia mampu menyerang dengan ketepatan yang mengerikan. Pertempuran besar akhirnya pecah. Nadu berdiri paling depan dan memimpin pasukannya. Anak panahnya terus melesat menghantam barisan musuh. Namun jumlah pasukan Kala Muka yang jauh lebih banyak membuat pasukan Nadu perlahan terdesak. Dalam keadaan seperti itu, Nadu justru semakin kuat. Ia tidak lagi bertarung hanya karena amarah seorang anak yang kehilangan ayah. Ia bertarung sebagai pemimpin yang harus melindungi rakyatnya. Setelah pertempuran sengit, Nadu akhirnya berhasil membalikkan keadaan. Ribuan pasukan musuh berhasil dikalahkan dan Kala Muka pun tewas di tangannya. Dendam atas kematian Nathan akhirnya terbalaskan. Beberapa bulan kemudian, Nadu dan Nemali hidup bersama di tengah hutan. Kehidupan mereka awalnya terasa tenang. Namun, perbedaan keyakinan kembali menjadi masalah. రాయి కోసం మాత్రం ఉండను. Nemali melarang Nadu memakan makanan yang telah disiapkan sebagai persembahan. Nadu justru menganggap kebiasaan istrinya itu tidak masuk akal. Ia masih merasa bahwa semua keberhasilannya selama ini berasal dari kekuatannya sendiri, bukan karena bantuan dewa. ఆకలి బాధ అన్నిటికీ Dari tempatnya, Dewi Parwati kembali mempertanyakan masa depan Nadu. Dewa Siwa kemudian mengutus Rudra untuk membimbing Nadu dan perlahan membuka matanya terhadap kebenaran. Pada saat yang sama, Bebuli ternyata masih hidup. Setelah sadar dari koma, ia kembali menyimpan dendam kepada Nadu dan ingin merebut Nemali. Namun ayahnya sendiri berusaha mencegahnya. Sementara itu, Nadu pergi berburu. Tetapi hari itu terasa berbeda. Tidak ada satupun hewan yang berhasil ia tangkap. Setelah berkali-kali gagal, ia akhirnya kelelahan dan memutuskan beristirahat. Malamnya, Rudra mulai menjalankan tugasnya. Ia terlebih dahulu mendatangi Siva Guru ketika sedang berdoa di depan batu Payulinggam. Kehadiran Rudra membuat Siva Guru mempertanyakan kembali apakah selama ini ia benar-benar memahami arti sebuah pengabdian. Setelah itu, Rudra menemui Nemali. Dari pertemuan tersebut, Nemali mulai memahami bahwa Rudra datang untuk membantu orang-orang yang masih tersesat dalam keyakinannya. Tidak lama kemudian, Rudra mendatangi Nadu. Kemunculannya yang tiba-tiba kembali membuat Nadu terkejut. Namun meskipun sudah beberapa kali melihat kejadian aneh, Nadu tetap belum mau mengakui keberadaan dewa. Rudra kemudian mulai menguji keyakinan Nadu. Nadu mencoba menyerangnya. Tetapi tidak satu pun serangan Nadu berhasil mengenai Rudra. Di tempat lain, Bebuli akhirnya datang ke rumah Nemali dalam keadaan penuh amarah. Ia ingin membalas semua kekalahannya dengan menghabisi Nemali. Nemali tidak tinggal diam. Ia melawan dan berhasil melarikan diri menuju hutan. Bebuli terus mengejarnya, tanpa mengetahui bahwa suara bedug yang dibunyikan Nemali telah menjadi tanda bahaya. Mendengar suara tersebut, Nadu langsung berlari menuju tempat istrinya berada. Ia tidak peduli dengan apapun yang menghalangi jalannya. Sementara itu, Rudra juga membantu Nemali dengan mengirimkan beberapa hewan buas untuk menghambat Bebuli. Namun, ketika Nadu sampai di hutan, Nemali sudah tidak ada di sana. Ia mencari ke berbagai arah sampai akhirnya merasa putus asa. Dalam keadaan seperti itu, satu-satunya orang yang bisa ia datangi hanyalah Rudra. ఇప్పుడు కనపడే Rudra kembali mengingatkan Nadu tentang nama Siwa. Dengan hati yang sudah dipenuhi kekhawatiran karena kehilangan istrinya, Nadu akhirnya menyerah pada kesombongannya sendiri. Ia menyebut nama Siwa dengan penuh keyakinan. Sesuatu yang luar biasa kemudian terjadi. Nadu akhirnya menemukan Nemali. Pertemuan itu membuatnya sangat bahagia.
Namun, kebahagiaan tersebut berubah menjadi keterkejutan ketika Nemali menunjukkan batu payu linggam kepadanya. Saat Nadu menyentuh batu tersebut, ia melihat wujud Dewa Siwa. Seluruh keyakinan yang selama ini ia pegang mulai runtuh. Untuk pertama kalinya, Nadu benar-benar menyadari bahwa selama ini ia mungkin terlalu sombong untuk mengakui keberadaan sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya. Sejak kejadian itu, Nadu mulai berubah. Ia kembali mendatangi payu linggam dan merenungkan semua yang telah terjadi dalam hidupnya. Ia mulai memahami bahwa keberanian, kekuatan, dan kemampuan yang ia miliki mungkin bukan semata-mata hasil dari dirinya sendiri. Hari demi hari, Nadu semakin mendekat kepada Dewa Siwa. Ia mulai meninggalkan berbagai kesenangan duniawi dan menghabiskan waktunya untuk beribadah. Bahkan tanpa sadar, ia mulai menjauh dari Nemali karena terlalu larut dalam pengabdiannya. Suatu hari, Siva Guru kembali datang ke payu linggam untuk melakukan ritual. Namun ia terkejut ketika mendapati Nadu sudah berada di sana. Karena menganggap Nadu tidak berhak berada di tempat tersebut, ia memanggil Kampa untuk mengusirnya. తర్వాత మనం మాట్లాడుకుందాం. Nadu menolak pergi. Kampa akhirnya menggunakan cambuk untuk memaksanya meninggalkan tempat itu. Tubuh Nadu berkali-kali terkena cambukan, tetapi ia tetap bertahan. Tidak ada lagi rasa takut dalam dirinya. Bagi Nadu, tubuhnya tidak lagi penting. Ia merasa seluruh jiwa dan raganya telah menjadi milik Dewa Siwa. Dalam keadaan itulah, ia melihat sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Dari batu payu linggam, tampak sepasang mata yang mengeluarkan air mata. Nadu percaya bahwa itu adalah tanda dari sang dewa. Jika sebelumnya ia hanya ingin mendekat kepada Siwa, kini ia ingin memberikan bukti pengabdian yang paling besar. Tanpa meminta imbalan apapun, Nadu rela memberikan kedua matanya. Semua orang yang menyaksikan kejadian tersebut terdiam. Mereka melihat sendiri bagaimana seorang pria yang dahulu menertawakan kepercayaan kepada dewa, kini rela mengorbankan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Pada saat itulah Dewa Siwa dan Dewi Parwati akhirnya muncul di hadapan Nadu. Dewa Siwa mengatakan bahwa pengabdian Nadu telah melampaui apa yang pernah ia bayangkan. Ia bahkan memberikan kesempatan kepada Nadu untuk meminta apapun yang diinginkannya. Namun Nadu tidak meminta kekayaan, ia tidak meminta kekuasaan, ia juga tidak meminta kehidupan panjang atau kesenangan duniawi. Setelah melalui perjalanan panjang yang penuh kesombongan, kehilangan, kemarahan, cinta, dan pengorbanan, Nadu hanya memiliki satu keinginan. Nadu meminta ia ingin terbebas dari semua ikatan kehidupan fana. Ia tidak ingin lagi dikuasai keinginan, kesombongan, ketakutan, ataupun keterikatan duniawi. Dan pada akhirnya, perjalanan Nadu meninggalkan sebuah pelajaran sederhana. Keyakinan bukan tentang meninggikan diri karena merasa paling benar, melainkan tentang belajar menundukkan ego. Sebab selama manusia masih merasa dirinya paling kuat, ia mungkin tidak akan pernah mampu melihat sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Dan seperti cahaya, ia tidak pernah memilih siapa yang pantas untuk diterangi.